Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Aulia Dewi dari Teknologi Informasi 2A. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana menjalankan aplikasi dari proyek yang telah saya buat untuk memenuhi 3 mata kuliah, yakni mata kuliah pemrograman berorientasi objek, rekayasa perangkat lunak, dan database. Pada saat kita pertama kali menjalankan aplikasi ini atau project yang telah saya buat ini akan muncul frame login. Di frame ini kita akan diminta untuk memasukkan username dan password yang telah kita miliki. Lalu kita bisa melogin sebagai admin atau dokter. Perbedaannya ialah pada fiturnya. Ketika kita melakukan login sebagai admin, maka kita akan memiliki fitur atau bisa mengakses fitur untuk mengolah data, seperti data dokter, data obat, dan data pasien. Lalu kita pun bisa melakukan inputan untuk hasil pemeriksaan. Sementara untuk dokter, hanya ada fitur melakukan inputan hasil pemeriksaan saja. Berikut ini saya akan melakukan login dengan data yang sudah saya miliki. Nah, ketika ada satu kesalahan, ini bisa terjadi karena yang pertama ialah memang ada kesalahan terhadap username dan password, atau kita salah melakukan login sebagai, misalnya seharusnya kita sebagai admin, tapi kita malah memilih login sebagai dokter. Nah, akan muncul pesan kesalahan, maaf username dan password Anda salah. Ketika kita berhasil login sebagai admin, maka akan muncul pada frame profil. Di sini bisa dilihat ada nomor pegawai, nama, jenis kelamin, email dari admin yang melakukan login. Di sini terdapat fitur data di data dokter, data obat, data pasien. Lalu ada pemeriksaan, yakni menginputkan laporan pemeriksaan. Untuk fitur data dokter, di sini kita bisa menginputkan data dokter, bisa mengedit, menghapus, membacanya pada tabel, lalu kita bisa mencari data dokter sesuai dengan nama dokter. Nah, ketika kita menginput, maka akan masuk ke dalam tabel. Ketika itu, kita bisa melakukan edit. Dan kita bisa mengklik simpan. Maka data berhasil disimpan. Lalu kita bisa mencarinya dengan nama dokter. Dan kita bisa menghapusnya. Begitupun dengan data obat, sama kita bisa menginputnya, bisa mengedit, menghapus, juga mencari, sama langkahnya dengan data dokter. Lalu di sini ada data pasien. Di sini kita bisa memasukkan nomor identitas seperti NIK atau identitas lainnya.
Lalu ada pilihan untuk jenis kelamin. Pada data pasien pun kita bisa menginput, mengedit, menghapus, menampilkan, lalu mencari. Dan untuk laporan pemeriksaan, nanti akan muncul kode dokter, lalu kita mencari terlebih dahulu kode pasien, apakah memang sesuai dan sudah ada pada data yang kita miliki, lalu kita mencari pula kode obat dengan mencari data obat. Selanjutnya akan dicoba dengan bagaimana login sebagai dokter. Nah, ketika kita berhasil login sebagai dokter, maka akan muncul seperti halnya admin, akan muncul frame profil dengan data kode dokter, nama, nomor handphone, email dari dokter yang melakukan login. Nah, perbedaannya yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ada perbedaan dari olah data, yakni ketika admin bisa mengolah data, sementara dokter hanya bisa melakukan inputan untuk laporan pemeriksaan. Sama halnya untuk laporan pemeriksaan sama antara admin dan juga dokter. Yang pertama ialah kita masukkan nomor periksa terlebih dahulu. Lalu kita mencari kode pasien, apakah pasien tersebut ada atau tidak di data kita, apakah sudah terdaftar apa tidak. Jika belum, maka data pasien tidak ada. Jika ada, maka akan muncul data pasiennya. Jenis kelamin 1 ialah laki-laki. Untuk gejala misalnya mual, panas, nah, di sini kita memilih dokter. Jika banyak pilihan dan kita sudah menginputkan banyak, kita bisa memilih data dokternya. Lalu untuk kode obat, nah akan muncul seperti ini. Kita akan diminta untuk memasukkan berapa jumlah obat yang diterima oleh pasien. Misalnya 1, maka akan muncul total harganya 17.000. Nah, untuk di sini ketika pembelian lebih dari 50.000, maka akan mendapatkan diskon 10% untuk obat tersebut. Nah, misalnya ketika kita bisa melakukan inputan untuk obat, dan ketika obat yang diberikan kepada pasien lebih dari 1, maka kita bisa mencari kembali kode obat, lalu memasukkan kembali jumlah, total harga, maka nanti akan dijumlahkan biaya yang harus dibayar oleh pasien tersebut. Nah, ketika memang sudah selesai, seperti ini kita bisa menyimpannya ke laporan pemeriksaan pasien, maka akan tersimpan pada tabel dan akan tersimpan di database. Lalu kita bisa keluar dari laporan pemeriksaan pasien dan akan kembali kepada frame profil. Mungkin untuk
bagaimana tutorial menjalankan aplikasinya dari project yang telah saya buat. Cukup sekian, dan terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.